Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayya Fazal Bibila, NPM 257804 25782104. Oh iya, itu NPM saya. Di sini saya akan mempraktikkan Red Hat Lab Session 15, monitor dan manage Linux process. Itu yang pertama, kita akan membuka dulu Lab Start ini. Ctrl C. Kita akan menjalankan dulu. Nah, sembari menunggu ini berjalan, kita akan membuat jendela baru ya, terminal baru ya. Ini juga kita masukkan dengan SSH. Mana SSH-nya? Nah, ini. Kita akan masuk ke server B. Ctrl C. Ctrl V. Send. Di sini. Ini juga kita masuk ke dalam server B juga ya. Ini sudah masuk. Di sini sudah masuk juga. Oke, dia sudah masuk. Kita akan di terminal sebelah kiri, kita akan membuat dictionary bin ya. Jadi dengan cara seperti mkdir p seperti ini bukan? Sabar sebentar ya. Oh, harus ada. Nah, oke, jika sudah, kita akan mengisi bagian bin ini. Kita akan membuat task 101 ini ya, atau task 11 SH ini ya, dalam bin dengan cara nano. SH. Terus kita enter. Nah, jika sudah masuk ke dalam sini, kita akan menyalin ini ya. Ini nih isian dalam task 101-nya. Oke, kita akan isi. Send. Oke, sudah done. Kita masuk Ctrl O. Enter. Ctrl X. Nah, jika sudah masuk sini, kita akan masukkan ini ya, cmod ini ya, script ini. Terus Ctrl C. Ctrl V. Jika sudah, kita enter. Nah, lalu di sebelah terminator kanan ya, di terminal kanan ini kan sudah nih, kita sudah masukin script cmod ini ya. Terus kita di terminal kanan kita akan menjalankan pantau semua proses berjalan server B. Nah, jadi ini di terminal kanan ini bagian ini untuk menjalankan top ya. Jadi kita akan menjalankan top. Aduh. Top. Nah, jalan ya.
Jika topnya sudah berjalan, langkah selanjutnya di terminal sebelah kiri, kita akan periksa jumlah CPU logis pada mesin virtual. Jalankan task SH script di latar belakang dengan cara grab ini. Ini ya, kita akan salin. Ctrl C, terus kita akan ngecek di bagian sini ya. Oke, jadi sudah muncul 2 ya. Berarti CPU logisnya ada 2. Terus kita akan running task script in the background. Jadi kita akan salin ini ya. Nah, script tersebut berada di bin sub dictionary karena lokasinya di path variable lingkungan skip tanpa menuju jalan seperti ini. Enter. Enter. Oke, sudah jalan ya. Ini nama pipnya. Ya, pipnya. PID, ini PID-nya ya. Nah, ini satu ini berarti menandakan job yang sedang dikerjakan. Terus kita langkah selanjutnya di terminal sebelah kanan, amati proses yang sejalan. Temukan pip task ini ya. Dan jumlah CPU. Oke, kita akan periksa konsumsi. Oke. Di sini. Nah, ini ya. Sudah ketemu ya. CPU-nya berjalan 13%. Dan juga pipnya itu nih ya, pipnya ya. Ini pipnya. Terus urutkan proses berdasarkan penggunaan memori dengan menggunakan Shift M. Proses ini sehingga tidak mengisi banyak sumber daya. Coba. Jadi untuk proses task 101 ini belum memakan sumber daya yang banyak karena masih 1 dan juga scriptnya juga masih sedikit. Jadi untuk mengecek dari urutan paling sedikit ke banyak yang using memorinya kita menggunakan Shift M. Nah, ini ya penggunaannya. Terus display more memory detail by press M. Kita press M. Nah, ini memori yang tersedia itu segini ya, 1705. Dan sedangkan memori yang terpakai cuma 21 ya. Dan juga ini tasknya ya, task yang sedang dijalankan sebanyak itu. Karena runningnya ini masih task 101 yang itu. Oke. Terus kita akan display thread information by press Shift H. Shift H. Nah, threads ya dia jadinya. Ini ya, berubah. Lalu kita akan exit menggunakan key. Lalu lihat semua threads yang berjalan untuk task 101 proses tersebut. Untuk melakukan jalankan top utilitas dengan opsi min H dan min P. Ganti dengan ID proses dengan pip sebenarnya pada sistem Anda. Oke. Kita sudah keluar dulu ya. Kita sudah keluar dari ini. Kita tinggal kita masukkan ini ya, top ini. Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita akan mengecek IP pip sebenarnya ya. Nah, pip sebenarnya itu ini ya, 2039.
2039. Terus kita enter. Nah ya, sudah diganti ya. Ya, terus kita key, kita masuk ke dalam tab lagi, enter. Nah, sudah berubah ya di sini ya, taksnya ya. PIP-nya sudah berubah ya jadi 2039 untuk taks 101-nya. Terus kita sudah merunning ya. Terus kita akan masuk ke instruksi kelima, yaitu copy taks 101 SH script dan membuat new taks 102. Jadi di terminal kiri kita akan copy menggunakan CP ya. Ctrl C, Ctrl V, enter. Itu kita akan masuk. Nah, terus kita akan masuk ke dalam ini ya, script ini ya. Jadi itu kita makainya kalau nggak salah tax min b lagi kayaknya. Bentar ya, saya kurang yakin. Oh, kita masih pakai nano. Nah, ini tinggal kita ganti ya. Oh, saya lupa. Saya pikir. Nah, kita enter. Nah, ini kita ganti ya dengan yang script ini. Kita akan salin script ini. Ctrl C, Ctrl V. Tidak perlu deh, kita tinggal ganti saja. Menjadi dari 50.000. Nah, jadi 100.000 ya. Udah ya. Berarti kita tinggal Ctrl O, enter, terus Ctrl X. Nah, sudah keluar. Terus kita akan menjalankan task ini ya. Oke, ini sudah keluar PIP-nya. Terus kita akan mengecek dengan job ya. Apakah keduanya sudah jalan atau belum? Nah, keduanya sudah running ya. Lalu kita akan masuk lagi ke dalam terminal yang kanan. Terus kita sebentar. Verifikasi bahwa tax 102 SH proses sudah berjalan ya. Kita akan cek tax sudah berjalan ya. Dengan rata-rata di 18, 25, nah 26 sampai 35 ya. Terus kita akan, nah misalnya jika kita nggak kelihatan nih tax 101 sama 102, kita bisa menggunakan shift P untuk urutan berdasarkan penggunaan CPU ya. Jadi kita tinggal pakai shift P untuk mengecek penggunaan CPU tertinggi sama terendah gitu. Jadi yang paling atas itu yang paling tinggi gitu. Nah nih kita keluar ya, tax 2, tax 1 ya. Nah terus kita kan
akan memeriksa beban rata-rata mesin server B. Beban rata-rata mesin server B tetap di bawah 1, yang berarti mesin tersebut tidak dengan beban. Cara taunya di mana? Di load average ini. Nah, masih 0,38, 0, masih 41 gitu tuh. Nah, ini belum terbebani ya dia. Nah, kalau sudah terbebani itu seperti apa? 0 ini akan digantikan dengan angka 1. Itu dia menandakan server B ini udah terbebani. Gitu. Nah, terus kita akan membuat task 103 ya, dengan cara ya sama gitu. Kita akan pindah ke CP lagi, ke yang kiri ya. Terus kita salin. Oke, terus kita akan ubah ya itunya menggunakan bin ini. Aduh, 103. Kita enter. Nah, ini ya kita ganti ini. Nah, kita akan ganti menjadi 800.000. Nah, ini sudah 800.000. Terus kita tinggal kontrol O, kontrol X ya. Kita bentar. Nah, sudah ya. Lalu kita akan jalankan task SH untuk menjalankan lagi ya. Nah, ini kita tinggal ganti jadi aduh, 03. Terus kita cek lagi pakai job ya. Jobs. Nah, sudah running semuanya. Sudah running. Terus kita akan ngecek apakah di terminal yang kanan itu sudah muncul atau belum. Dan tunggu sebentar. Oke, sudah muncul ya. Nih, penggunaan CPU-nya tinggi sekali ya, sesuai dengan ini antara 60 sampai 85. Terus kita akan perhatikan jumlah konsumsi CPU ketiga proses tersebut lebih dari 100 dengan task berjalan proses. Nah, kita akan ngecek nih average-nya ini apakah perlahan meningkat ya dari 0,6 jadi 0,7, nanti lagi naik lagi nanti dia sampai dia loadnya 1. Itu yang berarti menandakan apa? Menandakan bahwa server B itu sudah kepanasan gitu, udah penuh gitu. Mana itu nih? Oh, ini. Terus kita akan di sebelah kiri, kita akan beralih ke root pengguna dan gunakan red hat sebagai kita tadi. Tangguhkan task 101 ya. Oke, kita akan ke kiri. Terus kita akan masuk ke SU min dengan password red hat. Kita enter. Terus kita sudah masuk ke dalam server, kita tinggal kill, kita stopkan sementara. Terus kita enter. Terus kita cek apakah dia sudah berhenti atau belum. Ya, dia sudah menghilang ya tasknya ya. Nah, terus kita di sebelah kiri kita akan ngecek juga menggunakan PS JT. Ini kita tadi itu tasknya itu T, yang T. Nah, ini T ya. Nah, ini ya, pip-nya sama ya. Ini pip-nya sama ya, 2039 ya. Berarti ini pip-nya yang task 101. Oke, jika sudah, kita akan ke terminal sebelah kiri lagi. Kita akan lanjutkan prosesnya dengan pipcon lagi nih ya.
Kita akan cek di terminal sebelah kanan. Nah, sudah berjalan lagi ya task 101-nya. Terus kita akan menghentikan semuanya dari baris perintah. Setelah menghentikan proses ini, periksa penggunaan CPU rata-rata beban. Oke, kita akan menggunakan pip kill semuanya. Baru. Ini pip kill aja. Oke, kita sudah kill semua. Kita masuk ke dalam sebelah kanan ya. Apakah sudah hilang? Di sebelah kanan, verifikasi bahwa proses tersebut tidak lagi muncul. Ya, sudah tidak muncul lagi ya. Beban perlahan akan menurun. Ya, tadi itu kan dari 09 jadi 76 nih. Nah, tuh turun terus tuh. Terus kita akan menghentikan top session ya. Jadi di sebelah kiri keluar dulu dari root. Di sebelah kiri kita keluar dulu. Exit. Nah, kita sudah exit ya, sudah sama ini ya. Terus kita dan tutup terminal. Kita akan tutup terminalnya ya. Nanti saja. Terus di sebelah kanan kita tinggal tekan Q. Terus kita akan exit ya untuk logout. Nah, sudah logout. Lalu kita akan memeriksa hasil lab station kita. Kita exit lagi ya. Nah, ini kita masuk ke lab grade. Pas. Langsung kita akan finish lab session untuk menyelesaikan materi kali ini atau otopsi kali ini. Caps lock nih. Soalnya nggak bisa jadi, nah kan? Nah, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.